Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Hum wazwajuhum salamun. Qala Allah ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah semua ketemu? Halaman berapa ya? 89. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ayyusallimu alaihim qawlan, yakni mengucapkan salam Allah atas mereka penghuni surga, qaulan sebagai ucapan, ayyaqulullahu lahum qaulan, yakni berfirman Allah bagi mereka dengan perkataan, dengan firman-Nya. Wa ruwiya an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, bainama ahlul jannati fi na'imihim, pada satu waktu penduduk surga itu berada di dalam kenikmatan mereka, idh sata'alahum nurun, seketika bersinar bagi mereka oleh cahaya, farafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat akan kepala mereka, fa'idan rabbul izzati qad asyrafa alaihim min fawqihim, tiba-tiba Tuhan yang Maha Mulia, pemilik kemuliaan, sungguh melihat atas mereka, dari atas mereka. Faqala, lalu berfirman, assalamualaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera atas kalian semua wahai penduduk surga. Fadzalika makna qawlihi ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang demikian itu adalah makna firman Allah Ta'ala, salamun qawlan mir rabbir rahim, sejahteralah sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Fayanzuru ilaihim, maka memandang Allah kepada mereka. Wa yanzuruna ilaihi ta'ala, dan mereka memandang kepada Allah Ta'ala. Wala yaltafituna ila syai'in min na'imin
madamu yanzuruna ilaihi, dan tidaklah mereka menoleh kepada sesuatu dari kenikmatan selama mereka memandang kepada Allah. Fayansawna an-na'ima kullahu biladzati musyahadati jamali dzil jalali, maka mereka melupakan akan kenikmatan seluruhnya dengan kelezatan menyaksikan keindahan Tuhan yang memiliki kebesaran. Hatta yahtajiba anhum, sehingga berhijab menghijabi Allah dari mereka. Fayabqa nuruhu wa barakatuhu fi diyarihim, maka tinggallah cahaya Allah dan keberkahan Allah di rumah-rumah mereka. Hatta yarawnahu saniyan wa salisan, sehingga mereka melihat akan Allah padahal kedua dan ketiga kali. Wakila, ada pendapat, tusallimu alaihimul malaikatu min rabbihim, mengucapkan salam atas ahli surga oleh para malaikat daripada Tuhan mereka. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahlil jannati, masuklah oleh para malaikat kepada penduduk surga, min kulli babin, dari segala macam pintu. Yaquluna, mereka mengucapkan, salamun alaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk surga, min rabbikumur rahim, dari Tuhanmu yang maha penyayang. Waruya an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, yakunu ala babi adna ahlil jannati sab'una hajiban, adalah di atas pintu paling rendahnya penduduk surga itu 70 penjaga. Fa idza ja'atil malaikatu ila ziyarati ahlil jannati, maka apabila datang oleh para malaikat untuk mengunjungi penduduk surga, yaqulul hajibuna, berkatalah para penjaga, idhabu laisa hadza waqtaz ziyarah, pergilah kalian, bukanlah ini yaitu waktu berkunjung. Li'annal mu'minina yajlisuna ma'al huri, karena bahwa orang-orang mukmin itu sedang duduk-duduk bersama bidadari. Fayatana'amuna ma'ahunna, maka mereka bersenang-senang bersama bidadari. Fatadhabul malaikatu, lalu pergi oleh para malaikat. Wa ba'da dzalika yaji'una wa yadkhuluna 'alal mu'minina, dan sesudah yang demikian itu mereka datang dan masuk atas orang mukmin. Wa yuballighuna salamallahi ta'ala, mereka menyampaikan salam Allah. Wa ya'tuna lahum hadiyatallahi ta'ala, mereka memberikan kepada orang mukmin akan hadiah dari Allah Ta'ala. Wa yaquluna, mereka mengatakan, innallaha ta'ala yarda ankum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai kepada kalian. Hadza makna qaulihi ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim, sejahteralah sebagai ucapan dari Tuhan yang maha penyayang. Summa yunadil munadi ya ahlal jannah, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Kemudian menyerulah oleh penyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya ada bagi kalian bahwa kalian sehat terus, maka tidak sakit kalian selama-lamanya. Walaysa lakumul mautu, tidak ada bagi kalian kematian. Walakumus syababu, dan bagi kalian masih muda belia. Walaysa ba'dal yaumi ghumumun wala humumun wala saqamun, tidak ada sesudah hari ini kesusahan dan tidak pula kesedihan dan tidak pula derita.
wa innakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakah. Sesungguhnya kalian dalam setiap saat berada kalian di dalam kebaikan dan keberkahan. Walakumul uklu wasyurbu, bagi kalian makan dan minum. Walaysa lakumul baulu wal ghaid, tidak ada bagi kalian kencing dan Walaysa lakumul bulgham wal buzaq wat tamkhitu, tidak ada bagi kalian riak dan juga ludah dan tidak ingus. Walaysa lakumul qummalu walal baragisu walad daran, dan tidak ada bagi kalian kutu, tidak juga tumbila dan tidak pula kotoran. Wa anfasukum tasbihatun, adapun nafas-nafas kalian itu tasbih. Wa araqukum tarsyihun kal miski wal ambar, dan keringat kalian itu rembesan wangi-wangian seperti misik dan ambar. Walaysa fi ajsadikum syu'urun, tidak ada pada tubuh mereka itu rambut illal hajiba, kecuali alis, wal jufuna dan bulu mata, wad dhafaira dan kepangan perempuan, wa tulu kullihim mislu tuli Adam alaihi salam, tingginya seluruh ahli surga seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam, situna dhira'an, yaitu 60 hasta, wa sinnu kullihim mislu sinni Isa, dan umur mereka seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam, salasun wa salasuna sanatan, 33 tahun, wa jamalu kullihim mislu jamali Yusuf alaihissalam, ketampanan seluruh mereka seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, wa aswatuhum mislu sauti Dawud alaihissalam, dan suara mereka yaitu seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam, wa khalquhum mislu khalqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan penciptaan mereka, postur mereka seperti penciptaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Waruya wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita tafsir surat Yasin, di mana surat Yasin adalah surat sebagai jantungnya Al-Quran, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi, siapa orang yang baca surat Yasin di pagi hari, maka Allah berikan kemudahan hidup sampai petang hari. Wa man qara'a Yasin hina yumsi u'tiya yusra lailihi, siapa orang yang baca Yasin malam hari, Allah berikan kemudahan hidup sampai pagi hari. Yasin jantung Al-Quran, sampai Imam Ibnu Adi menyatakan Yasin 5 quri'alah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin untuk niatan apa saja. Orang minta kuat iman dengan Yasin bisa. Orang minta dikasih keluasan rizki dengan surat Yasin bisa. Untuk niat apa saja, karena dia jantungnya Al-Quran. Berbicara surat Yasin yang ada 83 ayat, kita sudah mau habis. Ini ayat sudah memasuki salamun qaulam mir rabbir rahim. Setelah kita berbicara tentang neraka, tentang bagaimana orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berbicara tentang surga dan penghuninya.
Dikatakan pada ayat sebelumnya sebagai cerita surga, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Orang di surga itu, penduduk surga pada hari itu pada sibuk tidur bersama pasangannya, senang-senang doang, tidak ada apa-apa yang di surga. Apa yang diingini semuanya terwujud, ada di depannya sebelum terlontar oleh lidahnya berdoa. Ayat kita, salamun qaulam mir rabbir rahim. Satu kenikmatan bagi orang di surga bila kemudian mendapatkan sambutan dari sang pemilik surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Biasanya di dalam buku yang disebut wirid tuh Yasin Fadilah, habis salamun qaulam mir rabbir rahim nih baca doa Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima. Tuh Yasin Fadilah tuh. Yasin Fadilah itu bukan nambahin Quran. Jangan dikata ini apaan ini, Quran ditambah-tambahin ini. Tidak. Itu Yasin Fadilah tuh bahasa Indonesianya plus. Yasin plus doa. Doa-doa yang munasabah dengan ayat-ayat perintah minta rahmat atau perintah berlindung daripada keburukan atau azab. Yang di dalam doa khatmul Quran itu selalu diminta, ya Allah maafin saya bila sedikit takut dengan ayat-ayat azab, sedikit meminta dengan ayat-ayat permohonan. Ini namanya disebut ulama itu ngambil faedah. Itu yang disebut muncul di pasaran tuh Yasin Fadilah, Yasin plus doa begitu. Nambahin Quran ya kagak, doa. Jadi kita harus paham. Jadi selamat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Artinya selamat sebagai ucapan dari Tuhan yang penyayang. Difirmankan oleh Allah selamat ulama-ulama yang soleh itu minta selamat begitu. Maka biasanya doanya Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima. Tuhan selamatkan kami dari malapetaka dunia dan akhirat, dan min afatid dunya dan azab akhirat, dan cobaan-cobaan dunia dan akhirat. Itu begitu. Orang tidak melihat isinya langsung main cela aja, ini bid'ah, ini nambahin Quran, karena ndak faham. Bukan berdoa begitu. Doa di sela-sela ayat sama seperti habis waladdallin baca amin. Enggak ada di Qur'annya doa masalahnya. Begitu doa begitu, kayak begitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum, begitu. Ini salam ini dari siapa? Ini ulama tafsir berbeda-beda. Siapa yang ngucapin salam? Para ulama tafsir kepada penghuni surga itu berpendapat, dua pendapat.
Yang pertama, ucapan salam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Itu begitu. Yang kedua, pendapatnya dari malaikat yang malaikatnya nyampein salam dari Allah. Itu begitu. Pendapat pertama, salamun qaulan mir rabbir rahim, sesudah orang bersenang-senang di surga, Allah sambut para penghuni surga dengan ucapan assalamu alaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni surga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum faidan rabbul izzati qad asyrafa alaihim min fawqihim faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam satu waktu para penghuni surga sedang bersenang-senang di surga bersama pasangannya, menikmati segala macam apa yang ada di surga. Tiba-tiba muncul cahaya. Ketika ada cahaya, mereka melihat ke atas. Tiba-tiba mereka memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wan hisarin. Mereka memandang Allah Subhanahu wa ta'ala penghuni surga, dan itu satu kenikmatan yang tidak ada ukurannya. Sebab apa? Logikanya, bila kita masuk dalam satu rumah, sudah diizinin oleh penjaganya untuk masuk menikmati segala macam apa yang ada di rumah. Bila kemudian belum ketemu dengan penghuni rumah, belum puas kita menikmati apa yang ada. Tapi ketika sudah ketemu dengan penghuni rumah, jangankan yang ada di situ, yang masih diumpetin bakal dikeluarin. Dan itu kenikmatan yang tidak diukur. Logikanya begitu. Menikmati kenikmatan surgawi tidak ada nilai apa-apa dibanding menikmati memandang Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin masuk surga bisa memandang zat Allah di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu cemerlang pada hari itu memandang zat Allah. Kata Quran, Allah bisa dipandang. Adapun di dunia kita tidak bisa memandang zat Allah. Kita tidak bisa. Siapapun dia, kecuali satu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya tidak ada yang memandang zat Allah. Nabi Musa pun juga jatuh, baru cahaya doang di Tur Sina, begitu. Maka orang mukmin dapat salam dari Allah, assalamualaikum ya ahlal jannah. Nah, assalamualaikum ya ahlal jannah itulah yang bahasa Al-Quran salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada ucapan salam secara langsung diucapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha penyayang. Kenapa Rabbir Rahim? Ya, karena masuk surganya Allah
karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diukur kita masuk surga dengan ibadah, aduh, enggak ada apa-apanya. Kita timbang aja dah, mata kita lihat TV sama lihat Quran, kira-kira banyakan mana kira-kira? Atau lihat HP dah sama Quran begitu? Gitu. Banyakan mana kira-kira? Iya begitu. Yang kayak begitu mau masuk surga. Karena kasih sayang Allah. Rabbir Rahim. Allah Rahim. Kenapa tidak Rabbir Rahman? Sebab di akhirat sayangnya sama orang mukmin tok, selain mukmin tidak dapatin rahmat dari Allah. Kalau di dunia bisa, orang nggak pernah sujud sama Allah masih dikasih hidup, masih dikasih lancar usahanya. Kagak nyembah Allah tuh orang-orang kafir, hidup sampai sekarang, boleh menghirup oksigen dari Allah, Rahman. Tapi kalau di akhirat Rahman tidak, yang berfungsi Rahim. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah rahimnya khusus kepada orang-orang mukmin. Yang tidak mukmin tidak dapat rahimnya Allah. Begitu. Maka saudara, ketika Allah mengucapkan salam kepada para penghuni surga, ya mudah-mudahan kita semuanya dimasukin ke surga kelak oleh Allah. Ketika orang mukmin sudah menikmati surga, dapat salam dari Allah, Allah memandang dengan penuh cinta kepada orang mukmin, penuh sayang. Mereka pun memandang Allah. Ketika orang itu sudah memandang Allah, kata Nabi, mereka tidak menoleh kepada kenikmatan yang dia lagi dihadapi. Orang di surga itu pengen apa aja ada. Kata kita di hati, yang enak nih kayak begini nih, makan durian montong. Di hati baru itu udah ada di depan. Begitu. Itu udah dikupas, bukannya harus ngupas dulu, tinggal makan. Asal itu aja begitu. Udah deh, apa aja begitu. Itu kenikmatan-kenikmatan surgawi. Itu begitu. Kenikmatan-kenikmatan surgawi. Kalau sedikit dilogikakan begitu, seperti mohon maaf, kalau di kita kan udah banyak tuh dengan lewat online itu, pencet aja fitur tuh makanan-makanan siap saji. Ya tentu udah ada amal kita, apa ya dia punya kredit, apa dia punya apa begitu ya kan. Tahu-tahu depan rumah aja udah nyampe. Begitu tuh, pengen makan, nggak perlu masak, nggak perlu ini, tapi udah ada amalnya, udah bayar dulu. Gitu. Kalau nggak bayar dulu ya kagak mau dia, kudu ibadah dulu. Kalau di surga lebih dari itu, cuman baru terbesit di hati aja udah ada di depannya. Itu di surga. Maka kenikmatan, macam-macam kenikmatan yang didapat oleh penghuni surga, ketika mereka memandang zat Allah, mereka tinggalkan itu semuanya. Sudah nggak ada kenikmatan apa-apa. Begitu, enggak ada kenikmatan apa, memandang Allah, sehingga ketika mereka memandang Allah lupa dengan kenikmatan yang lain, lupa dengan kenikmatan yang lain. Yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali memandang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu melupakan kenikmatan yang lain yang di dalam Al-Quran sebagai sedikit gambaran bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika keluar daripada tempat persembunyiannya, keluar di satu pertunjukan yang di hadapan perempuan itu ada buah, ada mangga yang dikasih pisau. Ketika Nabi Yusuf keluar,
yang sedang mengupas mengupas mangga itu, malah kemudian tangannya kepotong, tidak berasa darah mengalir dengan nikmatnya memandang daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hama hasalillah. Apa itu? Wa qulna nana Zardini. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna. Guru kita apa? Wa qulna hasal. Kata para perempuan itu tatkala mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, merasa terkagum-kagum sama Nabi Yusuf, sampai waqatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka, enggak berasa, udah kelewat buah-buahan pada kemana-mana. Ketika memandang cahaya daripada Nabi Yusuf yang kegantengannya tidak seberapa dibanding cahaya Nabi Muhammad, yang kemudian itu cahaya Allah bagaimana begitu. Jadi orang-orang di surga itu ketika melihat zat Allah, kemudian itu sudah melupakan segala kenikmatan yang ada. Kenikmatan-kenikmatan surgawi berasa tidak ada nikmatnya ketika memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang dulu dia beribadah, tidak pernah melihat zatnya dengan kepatuhannya kepada Allah, satu keyakinan yang kuat di dalam jiwanya, sehingga di surga akhirnya sesudah dia beriman kepada yang tidak nampak di mata, alladzina yu'minuna bil ghaibi, lalu kemudian itu di akhirat dia memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala, fayansawna na'ima kullahu, mereka melupakan seluruh kenikmatan dengan sebab lezatnya, nikmatnya, manisnya, enaknya, indahnya memandang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya hijab itu ditutup, cahaya-cahaya yang didapat dari memandang zat Allah berbekas pada wajah ahli surga, sampai ketika dia pulang ke rumahnya masih nampak wajah-wajah keceriaan dan kegembiraan itu, cahaya-cahaya Tuhan itu ada, sampai kemudian melihat yang kedua kali, ketiga kali, tergantung daripada kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan banyaknya dia beribadah di dunia. Karena memandang zat Allah tidaklah semua penghuni surga sama. Ada yang memandangnya tiap detik, ada yang memandangnya semenit sekali, sejam sekali, sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tergantung daripada banyaknya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedikit baca Qur'annya, ya sedikit juga kita memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini salah satu tafsir tentang salamun adalah ucapan langsung tanpa melalui malaikat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan dari Allah assalamualaikum ya ahlal jannah, amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, salamun ini ucapan salam tidak langsung dari Allah, begitu pendapat ulama tafsir, tapi melalui malaikat. Ini dikatakan oleh Imam Muqatil. Imam Muqatil mengatakan malaikat lalu masuk kepada penghuni surga dari segala macam pintu-pintu surga. Lalu kemudian malaikat mengatakan salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Wahai para penghuni surga, ente semuanya dapat salam dari Allah. Tuh begitu.
Itu ada dua pendapatnya, begitu, ada dua. Ada yang mengatakan secara langsung, ada yang berpendapat melalui malaikat, dan pendapat yang ketiga ada yang dua-duanya. Salam dulu baru ketemu langsung. Ini tergantung daripada ibadah kita. Sedangkan Imam Ibnu Abbas mentafsiri ayat ini, salamun tuh selamat tuh maknanya apa gitu. Kata Ibnu Abbas begini, orang di surga paling miskinnya security-nya 70. Itu begitu, itu paling miskinnya. Paling miskinnya penduduk surga tuh yang jaga rumahnya, yang sebut pas pampres tuh 70. Itu paling miskinnya. Kalau orang kaya mah enggak usah disebut. Ini mah yang miskin 70 orang. Malaikat yang jaga di depan rumahnya itu 70. Ketika malaikat pengen berkunjung kepada penduduk surga, itu para penjaga itu mengatakan, wahai para malaikat, ini bukan waktunya berkunjung. Kan rumah sakit aja ada jamnya tuh ya. Kalau bukan waktunya besok kan nggak boleh ya. Begitu sama. Laisa hada waktu ziarah. Bukanlah ini waktu berkunjung, bukan. Begitu. Sebab orang-orang mukmin sedang duduk bersama bidadari-bidadarinya, bersama istri-istrinya, sedang bersenang-senang. Enggak bisa. Ini lagi enggak bisa. Lagi senang-senang. Enggak boleh diganggu. Enggak boleh diganggu. Begitu, enggak boleh. Malaikat pun pergi. Karena inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Lagi senang-senang sama istrinya. Yang paling nikmat bila istri dari dunia itu masuk surga bareng sama kita, itu paling nikmatnya. Bidadari tidak ada nikmatnya. Bidadari nikmatnya itu istri kita dari dunia masuk surga, itu paling nikmat. Jadi bidadari mah ibaratnya ya makanan bilas. Begitu orang sebut tuh, kalau Mbah Maimun sebut namanya, disebutnya snack. Yang paling penting mah adalah makanan pokok. Nah ini bini kita ini ibaratnya makanan pokok. Ya kalau mau jajan mah kalau mau, kalau kagak ya kagak. Ini yang bagus ya bini kita. Nggak ada lawannya kalau bini kita masuk surga itu. Bidadari nggak ada apa-apanya. Yang paling nikmat itu adalah bila kita bersama istri kita masuk surga. Kan dikatakan ayat sebelumnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Begitu. Bidadari biar banyak kurang. Makanya yang bujangan-bujangan suruh nikah. Begitu. Sesudah itu, di mana jadwal berkunjung tuh malaikat datang, lalu menyampaikan salam. Kata malaikat, assalamualaikum, wahai penghuni surga, ada kirim salam dari Allah buat kalian, dan ini adalah hadiah dari Allah. Allah menyampaikan sebelumnya, Allah redha kepada kalian, Allah senang dengan kalian. Ini adalah hadiah dari Allah. Ini ucapan ini Al-Quran menerangkan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi malaikat datang mengucapkan salam, membawa hadiah, menyampaikan bahwa Allah redha kepada mereka penghuni surga. Demikian tafsir yang disampaikan
oleh Ibnu Abbas. Jadi salamun maknanya keredoan Allah. Keredoan ini bagaimana? Senangnya Allah kepada penghuni surga. Apa hadiah-hadiah Allah kepada penghuni surga ketika di surga? Satu, orang di surga tidak ada sakit. Pilek aja kagak ada, pilek. Di surga enggak ada. Enggak ada, flu enggak ada, yang ringan. Termasuk masuk angin tuh. Karena kadang suka masuk angin, ringan ini mau dikerok doang. Enggak ada. Enggak ada. Di surga enggak ada. Ini hadiah dari Allah. Salam, selamat. Satu. Dua, tidak akan mati lagi. Kalau udah di surga, hidup selama-lamanya. Dalam satu hadis Nabi sampaikan tentang penghuni surga sesudah di surga maut disembelih, khuludun la mauta. Anda abadi di surga, tidak akan mati. Ini dari kata salamun. Selamat. Gimana enggak bahagia? Gimana enggak damai? Gimana enggak tentram bila kemudian kebahagiaan yang tidak pernah bakal dicopot lagi? Kalau kita jadi presiden mah udah mau 5 tahun udah mulai kasak kusuk, ngeri, sebab bakal copot, ada batasnya. Di surga kehidupan kenikmatannya abadi. Kemudian itu mana lagi? Walakumus syabab. Mana keselamatannya itu? Hadiah dari Allah. Muda terus, enggak pernah ngalamin tua. Muda terus, enggak ada di surga orang tua, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Begitu orang yang udah tua-tua itu enggak ada. Begitu, enggak ada. Semuanya muda terus. Jadi semangatnya tinggi, ini enggak ada. Sekitar umur 33 tahun rata penghuni surga, rata. Yang tua-tua enggak ada. Sebab orang udah tua bagaimanapun juga kan jelek dia. Jelek begitu. Enggak perlu dia makan apa-apa. Kalau udah tua mau jelek aja siapa aja. Enggak ada tuanya ganteng tuh, enggak ada. Bohong. Gitu, enggak ada. Begitu. Semuanya ya kulit keriput. Begitu. Rambut udah mulai tumbuh perak, gigi udah mulai ada emasnya. Nah itu udah yang kayak begitu. Semuanya darah udah mengandung minyak. Ya macam-macam lah. Begitu. Itu udah tua. Gitu. Jalan udah mulai membungkuk. Di surga enggak ada. Ini hadiah dari Allah yang bahasa Al-Quran menyebutkan salam. Selamat, kedamaian, ketentraman. Enak enggak muda terus tuh? Enak enggak? Kalau kita kan kagak mau dikata tua, kagak mau. Biar udah tua tuh, enggak mau dikata tua, paling anti. Orang kagak mau. Biar udah tua juga. Tandanya dia bilang begini, udah payah di masjid kami, udah banyak, udah pada meninggal orang-orang tua. Begitu. Jadi udah repot sekarang. Imam aja udah jarang karena orang tua udah pada kagak ada. Itu sebetulnya ucapan yang tidak bijak. Orang tua pada kagak ada tuh ucapan tidak bijak. Kenapa? Menganggap dirinya muda. Begitu. Jadi ini orang tua udah pada kagak ada. Jadi maknanya ente sekarang udah tua, waktunya ente yang ngisi. Yang dulu diisi sama orang tua-tua itu. Begitu. Dulu tuh orang-orang tua itu ngisi, ente masih muda. Sekarang udah kagak ada, berarti ente udah kagak ngaku. Ini udah payah di kampung kita, udah kepada kagak ada orang tua. Masa kita suruh mimpin tahlil? Ya ente udah tua. Pengen ngaku muda mulu ya. Begitu, ente udah tua. Kagak mau dikata tua. Pengennya muda terus, ya udah tua. Begitu. Mana lagi kenikmatan di surga? Ndak ada sedih, ndak ada susah,
enggak ada duka nestapa, enggak ada. Di surga semuanya nikmat, enggak ada pokoknya susah ini, enggak ada. Orang yang ngalamin susah, iri aja enggak ada ngiri. Kalau di dunia mah orang iri banyak, gitu, enggak ada. Benci enggak ada. Itu si suami punya istri banyak bidadari malah girang, begitu girang, luar biasa. Itu surga. Selalu di dalam kenikmatan, ketentraman, keberkahan. Kerjaannya apa orang surga? Hadiah dari Allah, salamun, tentramnya, makan, minum, enggak ada tulang, enggak ada apa, udah bersih. Sebab orang di surga kagak ada gigi. Di surga itu enggak ada orang yang ada giginya, enggak ada. Biar paham, orang yang enggak ada giginya jelek apa manis? Saya tanya nih, jelek apa manis? Hah? Itu karena engkongkong, saudara. Begitu. Lihat bayi ada giginya enggak? Enggak ada. Manis dengan senyumnya? Manis karena senyum kejujuran. Orang di surga enggak ada makanan yang keras-keras, biji nangka kagak ada yang kudu digigit-gigit. Semua makanannya nikmat. Makanannya enggak perlu. Buat apa itu gigi? Ini gigi buat gigit-gigit yang kayak begitu. Makan kacang lah, yang harus dibuka kulitnya harus digigit. Makan kuaci kudu digigit, kagak ada. Udah isinya tinggal makan, kagak perlu digigit-gigit. Jadi enggak dibutuhkan alat-alat yang kayak begitu. Kayak bayi, biar enggak ada giginya enggak jelek. Bayi enggak ada giginya, jelek apa manis? Manis. Begitu. Di surga enggak ada yang kayak enggak ada. Wong kenikmatan langsung dari Allah. Makanannya enak-enak bayi. Makanan yang paling enak makanan bayi. Makannya mahal apa murah? Mahal. Pinter banget lagi tuh pedagang. Nih buat bayi pasti dibeliin. Baju aja, baju bayi sama baju dewasa mahalan baju bayi, puyeng sama kita. Anaknya mana kembar lagi 3, apa kagak puyeng dia? Begitu coba. Tuh. Kenikmatan surga. Nggak ada kencing, karena di surga nggak ada toilet, apalagi toilet berbayar, nggak ada. Begitu, nggak ada. Makanannya tidak menimbulkan kotoran. Kalau kita makanannya selalu ada efek samping, selalu ada negatifnya. Boleh makanan ini mengandung positif, tapi ada negatifnya yang kudu dibuang lewat dubur dan lewat kubul. Kencing itu kotoran yang tidak boleh disimpan. Bahasa pabriknya limbah namanya. Ini kudu dibuang, nggak bisa. Kalau di surga nggak ada. Kenapa? Karena Allah yang langsung ngasih makan. Kalau Allah yang langsung kasih makan, tidak perlu kayak bayi di dalam perut ibu. Siapa yang ngasih makan tuh bayi di dalam perut ibu? Allah langsung. Lah itu si orang hamil bilang, bayimu ini loh bang, minta bakso. Bukan bayi, kasihan belum lahir, udah jadi bantalan melulu oleh ibu. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Ngakalinnya sama laki, lakinya kagak tega ya, bayi minta jam 12 malam keluar demi mencari permintaan bayi. Kagak. Bayimu yang tanggung jawab Allah kasih makan langsung. Maka karena bayi yang ngasih makan Allah langsung, tidak ada dalam perut si ibu, tidak ada kencing si bayi. Sebab apa? Langsung dari Allah. Begitu orang di surga, karena langsung dari Allah, tidak perlu karena makanan ini kita yang makan, maka Bila orang di dunia dikasih makan dengan makanan surgawi, puasa tidak batal. Ibarat orang sebagai pangkat wali min auliyaillah, dapat karomah, ada di depannya makanan dari surga, dimakan lagi puasa enggak batal.
sebab karomah tidak membatalkan ibadah. Begitu. Ibarat Siti Maryam yang dapat makan kagak batal, surga langsung dari Allah. Begitu, itu kayak begitu. Jadi terus apa? Maka kotorannya itu keluarnya keringat. Keringatnya itu baunya misik. Nggak ada yang bau-bau apak tuh. Jadi nggak ada. Toko kosmetik aja nggak ada di surga, nggak ada. Tokonya tuh harus pakai Rexona, ibu-ibu kagak perlu. Nggak ada. Udah wangi orang, wangi. Resep di surga udah nggak ada yang ceritanya nggak menarik. Semuanya menarik. Dan nggak ada bulu-bulu yang kayak kita kagak menarik. Begitu yang ada bulu alis, bulu mata ini ada. Yang lain nggak ada. Begitu orang berjenggot, surga nggak ada. Begitu orang berjenggot itu kelihatannya tua. Begitu tua, makanya ada bini tuh, bang cukur kata Ustaz kita, bininya tahu gitu. Iya tua ya, tua begitu tua. Gitu. Tinggi orang di surga, sebab rumah di surga tinggi-tinggi, setinggi Nabi Adam. Nabi Adam tuh tingginya 60 hasta, hampir 30 meter tinggi. Rumahnya tinggi-tinggi, bagus-bagus. Begitu. Jadi saudara jangan terlalu jauh-jauh mikirnya. Yang harus dipikirin bisa masuk apa kagak, itu dulu tuh. Jangan kejauh-jauhan mikirinnya. Ini bagaimana caranya supaya masuk itu. Dari umurnya muda. Nggak ada yang tua di surga, nggak ada. Tampan, cantik. Semuanya ganteng. Kenikmatan orang di surga kalau ditanya apa nikmatnya surga, satu, melihat Nabi Muhammad aja udah cukup buat menjadi surga, menjadi nikmat, apalagi melihat Tuhan daripada Nabi Muhammad. Begitu udah paling nikmat. Nggak lagi di surga suaranya merdu-merdu, nggak ada yang serak-serak bengek, nggak ada. Begitu semuanya suaranya merdu-merdu. Di surga pokoknya enggak ada yang pantas dicela, enggak ada yang perlu dihina, enggak ada kehinaan, enggak ada celaan, enggak ada lintasan hati pengen nyela orang aja, enggak ada. Saking seluruh penduduk surga sempurna zahir batinnya. Itu surga. Demikian kita di dunia. Bila kita sudah bisa menciptakan surga di dunia dengan membersihkan zahir dan batin, maka akan menjadi menarik dipandang oleh orang lain. Apalagi kalau kemudian di alam surgawi yang betul-betul suci secara hakikat, zahir batinnya itu paling nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bersama, meski banyak kekurangan di sana sini, Allah anugerahkan kita pada akhirnya kita dimasukkan di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudara sekalian, ini yang kadang orang kurang fahami. Kenapa ada muslim mencela surat Yasin dibaca ketika kematian? Ngapain orang mati baca Yasin? Begitu, enggak ada surat lain apa? Yasin mulu yang dibaca itu orang tahlilan. Agak paham ini cerita akhirat. Begitu, baca isinya. Begitu, ini baca semuanya berbicara akhirat. Karena memang orang sesudah mati dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Nih cerita surga, cerita surga. Ini yang kayak begini nih. Biar paham mengapa Yasin kemudian kudu dibaca, karena intinya orang harus betul-betul untuk mempersiapkan diri dengan akal yang ada, kemampuan yang Allah berikan untuk menuju surganya dan menghindari daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang memasukkan ke neraka. Ini yang kurang difahami
oleh banyak orang, sehingga di dalam acara-acara kematian, haul dan segala macam baca Yasin selalu diprotes. Yasin mulu, kagak ada surat lain apa? Iya, daripada ente bisanya nyela mulu nyela, baca kagak. Ini udah bagus saudara kita baca, jangan diragukan lagi, jangan dibikin mundur lagi, udah bagus orang ini. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah ini tapi belum selesai dalam paparan salamun qalam mir rabbir rahim. Masih banyak makna di balik salamun, sebab salam itu maknanya keselamatan, salam itu maknanya ketentraman, salam itu maknanya kedamaian, salam itu di baliknya ada kebahagiaan. Di dalam itu masih banyak kebahagiaan yang didapat oleh penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya? Belum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.